Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Kristan Albert dari kelas 2E 2019. Nomor NPM 1921 91190. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran telaah, materinya hakikat kurikulum. Maksudnya tentang kurikulum. Jadi yang bersatu ada hakikat kurikulum 2013. Jadi kurikulum 2012 itu ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Penyusunan kurikulum 12 yaitu menitik beratkan pada penyederhanaan tematik integratif mengacu pada kurikulum 2006. Ada beberapa permasalahan, diantaranya yang satu ada konten kurikulum yang masih terlalu padat. Itu ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak. Terus yang kedua ada belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga ada kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap. Terus yang keempat ada belum peka dan terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional maupun global. Terus yang kelima ada standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang panafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Terus yang kedua ada landasan kurikulum 2013. Jadi kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan landasan yuridis, landasan filosofis, landasan empirik, dan landasan teoritis. Terus landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum. Landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia, apa yang akan dihasilkan kurikulum. Landasan empirik memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Terus landasan teoritik memberikan dasar-dasar teori penggambaran kurikulum secara dokumen dan proses. Terus kita lanjut, yang ketiga ada prinsip-prinsip kurikulum 2013. Jadi ada 14 macam prinsip-prinsip kurikulum 12. Di antaranya yang satu, peserta didik mencari tahu. Yang kedua, pembelajaran berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis proses untuk menguatkan pendidikan ilmiah. Terus yang keempat ada pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima ada pembelajaran terpadu. Terus yang keenam ada pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh, pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan aplikatif. Yang kedelapan ada pembelajaran yang menjaga pada keseimbangan antara keterampilan fisikal, hard skill, dan keterampilan mental, soft skill. Yang kesembilan ada pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Yang ke-10 ada pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberikan keteladanan. Yang ke-11 ada pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-12 ada pembelajaran yang merupakan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Yang ke-13 pembelajaran yang dimanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi efektivitas pembelajaran. Terus yang terakhir ke-14 ada pembelajaran yang
mengakomodasi perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Terus lanjut ke yang keempat, ada struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum menggambarkan konspirasi konten kurikulum dan bentuk mata pelajaran, posisi konten mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten mata pelajaran dalam semester atau tahunan, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Yang ke-1, standar kompetensi kelulusan. Untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan si peserta didik. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua ada standar isi. Standar isi mencakup lingkungan materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga ada standar proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menentang, memotivasi untuk motivasi untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang keempat ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kelima ada standar sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya. Yang keenam ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan terdiri dari 3 bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Yang ketujuh ada standar pembiayaan pendidikan. Pembayaran pendidikan terdiri dari atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana. Yang kedelapan, standar penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan penilaian hasil pembelajaran oleh pemerintah. Jadi kesimpulan materi ini, hakikat kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Terus karena itu kurikulum 2013 ini disusun untuk menginspirasi perkembangan masa depan. Mungkin dari saya segitu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.